warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka untuk saling nasihat menasihati, dalam rangka untuk menyampaikan apa yang diarahkan oleh para ulama kita, terutama tatkala kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang disebut dengan kontemporer, permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kebingungan dari banyak ikhwan dan akhwat. Tatkala itu kita sangat butuh bimbingan dari para ulama. Para ulama yang dikenal dengan ilmu mereka, dengan ketakwaan mereka, dan sikap mereka yang tidak tergesa-gesa dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer. Para ulama yang mereka telah ditanya oleh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, karena permasalahan-permasalahan yang kontemporer yang kita hadapi bukanlah permasalahan-permasalahan yang hanya dihadapi oleh rakyat Indonesia, tidak, tapi juga dihadapi oleh banyak kaum muslimin di berbagai macam negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karenanya fatwa-fatwa ulama tentang permasalahan-permasalahan seperti ini adalah fatwa-fatwa yang makruh, ya, yang diketahui oleh para asatidz dan diketahui oleh para ilmu. Namun terkadang penyebaran fatwa-fatwa tersebut terkadang tidak maksimal, sehingga sebagai orang tidak mengerti adanya fatwa-fatwa tersebut, atau sebagai orang menyangka bahwasanya justru sebaliknya yang dipilih oleh para ulama. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini tentunya kita tidak perlu basa-basi, ya. Kita sedang berbicara tentang permasalahan yang kita hadapi tidak lama lagi, tentang pemilihan calon pemimpin negara kita. Ini permasalahan yang membuat umat bingung dan butuh bimbingan dari para asatidz, dan para asatidz juga butuh bimbingan dari kalangan para ulama. Meskipun kemarin saya mendengar langsung fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang disampaikan langsung oleh Ketua Pusat MUI, yaitu Bapak Sidi Haji Khalil Ridwan, di mana beliau menyatakan bahwasanya MUI telah berfatwa untuk memilih di antara calon-calon pemimpin yang terbaik, yang lebih condong kepada Islam, yang lebih membela hak-hak kaum muslimin. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan fatwa tersebut, ada beberapa perkara yang perlu kita ingatkan. Yang pertama, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat ijma bahwasanya memilih pemimpin atau menjalankan peraturan negara dengan sistem demokrasi adalah cara yang batil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dia merupakan cara yang diadopsi dari cara-cara orang-orang Yunani, kemudian diadopsi oleh orang-orang kufar, dan akhirnya diadopsi juga oleh kebanyakan negeri kaum muslimin. Saya rasa seluruh negara kaum muslimin, ya, berjalan di atas sistem ini, kecuali beberapa saja seperti Arab Saudi dan kita dengar sekarang, dulu di Darussalam.
Adapun yang lainnya semua terkena musibah demokrasi. Dan sistem ini menjadikan janji yang sangat indah bahwa sistem ini dibuat oleh rakyat untuk rakyat. Sistem ini dibuat oleh rakyat untuk rakyat, oleh karenanya kebenaran dipegang oleh rakyat. Namun kenyataannya terkadang sistem ini tidak mewakili rakyat karena ada tangan-tangan yang bermain di bawah. Dan di sini benar-benar menunjukkan bahwa jika suatu negara rakyatnya dalam keadaan rusak, maka kemungkinan kemenangan akan dipegang oleh rakyat tersebut. Di antara kepentingan dari sistem ini, tentunya ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inil hukmu illa lillah." Yang berhak memberi hukuman atau memberi pengaturan hukum hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang tidak boleh berhukum kecuali dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling parah yang menunjukkan akan buruknya demokrasi, bahwasanya setiap orang dianggap sama. Seperti sering disampaikan bahwasanya satu orang ulama nilainya sama dengan satu orang pemabuk, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Seorang penghafal Quran sama dengan nilainya seorang pezina, tidak ada bedanya. Sama-sama bernilai satu suara. Saya rasa ini perkara yang sudah disepakati oleh para ulama dan juga disepakati oleh sebagian praktisi demokrasi tersebut. Ya. Akan tetapi permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah masalah pemilu. Tatkala kita diberi pilihan untuk memilih seorang pemimpin, para hadirin yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, secara umum masalah memilih pemimpin didiskusikan oleh para ulama, namun khilaf yang kalau kita lihat jumhur ulama membolehkan untuk memilih, segelintir ulama tidak membolehkan memilih. Kalau kita lihat dari ulama-ulama kibar, ulama-ulama Ahlussunnah, maka hampir semuanya membolehkan. Saya akan sebutkan nama ulama, di antara mereka adalah Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Albani rahimahullah taala. Ini para ulama besar Ahlussunnah, semuanya membolehkan untuk memilih. Kemudian di antara para ulama yang memilih seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, juga ulama kibar di Arab Saudi, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Nasr Al-Barrar, kemudian juga misalnya murid-muridnya Syekh Albani seperti Syekh Hasan, Syekh Mashhur, semuanya membolehkan ya, untuk memilih. Mungkin kalau saya berbicara dengan sebagian masyarakat yang saya kenal seperti Syekh Razak dan yang lainnya, Syekh Malik Al-Awali, Syekh Ibrahim Al-Haidi, artinya hampir rata-rata seluruh ulama membolehkan untuk memilih dengan kaidah irtikabu akhafid dararain, itu menempuh kemudaratan yang paling ringan. Demikian juga ada pun yang tidak membolehkan, yang saya tahu cuma Syekh Muqbil rahimahullah taala ulama dari Yaman, kemudian juga segelintir yang lain, tetapi mayoritas ulama membolehkan. Adapun yang dijadikan dalil oleh para ulama yang membolehkan adalah kaidah irtikabu akhafid dararain, itu menempuh kemudaratan yang paling ringan. Kita berusaha dalam kajian kita kali ini untuk memahami apa maksud dari kaidah ini. Secara umum yang dimaksud dengan kaidah irtikabu akhafid dararain yaitu adalah menempuh kemudaratan yang paling ringan dari dua kemudaratan yang tidak mungkin untuk dihindari. Ulangi, yang dimaksud dengan irtikabu akhafid dararain yaitu menempuh kemudaratan yang ringan dari dua kemudaratan yang tidak mungkin untuk dihindari. Dan ini terkadang disalahpahami oleh sebagian ikhwan yang menyangka bahwasanya ini masalah pemilu termasuk dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat. Perkara-perkara yang darurat menjadikan halal perkara-perkara yang haram. Ini kaidah tersendiri, ini kaidah tersendiri. Jangan disamakan.
Adapun kaidah darurat fi al-muhadarat, perkara yang darurat menjadikan sesuatu yang haram jadi halal, contohnya seperti seorang yang di tengah hutan kelaparan, tidak ada makanan kecuali daging babi, maka boleh bagi dia untuk makan babi. Kalau dia tidak makan, dia akan meninggal dunia. Ini kaidah darurat mengharamkan menghalalkan yang haram. Dari sini sebagian ikhwan memahami kata mereka bahwasanya pemilu tidak diperbolehkan dikarenakan kita belum darurat. Padahal kaidah yang disebut oleh para ulama bukan kaidah ini. Yang disebut oleh para ulama tentang membolehkan memilih adalah kaidah yang lain yang tadi disebutkan, irtikab al-hukm dararain, menempuh kemudaratan yang paling ringan di antara dua kemudaratan yang tidak mungkin untuk dihindari. Dan dari akan banyak. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan antara perjalanan Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa mengatakan dia minta izin untuk belajar dari Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir bersyaratkan, jika fa'ilin tabatani pada tas'alni an syai'in hatta ukhbiraka minhu dhikra. Kalau kau ikut saya yang belajar sama saya, maka jangan kau tanya tentang apapun sampai aku yang mengabarkan. Fanqalaqa, maka berjalanlah mereka berdua. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Tatkala mereka berdua naik di atas sebuah perahu, maka Nabi Khidir pun melobangi perahu tersebut atau melepaskan salah satu lautan, yaitu salah satu papan yang ada di perahu tersebut. Padahal sebelumnya Nabi Khidir dan Nabi Musa naik di atas perahu tersebut gratis. Jadi dinaikkan oleh para pemilik perahu gratisan. Tatkala mereka sudah turun dari perahu, maka dirusak perahu tersebut. Maka Nabi Musa tatkala melihat ini heran, bukankah ini berarti air susu dibalas dengan air tuba? Mereka berdua dinaikkan dalam di atas perahu gratisan, kok malah setelah selesai dari naik perahu malah Nabi Khidir merusak perahu tersebut. Qala akhraqtaha litudhriba ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kata Nabi Musa, wahai Khidir, apa kau merusak perahu ini dalam rangka untuk menenggelamkan pemilik perahu tersebut? Sungguh kau telah melakukan suatu perkara kemungkaran. Kata Nabi Khidir, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah katakan kepada engkau, wahai Musa, kau tidak sabar bersama. Kemudian mereka berjalan, kemudian jadi kejadian berikutnya. Ingin saya fokuskan adalah masalah ini. Di sini kemudian Nabi Khidir menjelaskan kenapa sebab dia merusak perahu tersebut. Kata Nabi Khidir, amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nabi Khidir, adapun perahu, ya, perahu tersebut adalah milik para orang miskin, para nelayan yang mereka bekerja di lautan. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di belakang mereka ada, di depan mereka ada raja yang merampas perahu-perahu milik rakyat, merampas perahu-perahu milik rakyat. Maka saya rusakkan, ya, perahu tersebut supaya perahu tersebut tidak diambil oleh raja tersebut, karena raja akan memilih perahu-perahu yang bagus. Ini jelas kaidah tentang berkitab al-Qur'an. Dan ini bukan kaidah tatkala darurat bukan menjadi halal, ini kaidah yang lain. Kalau kaidah darurat menjadikan halal itu firman Allah, illa ma qurrtum alaih, kecuali ini haram, kecuali kalau kamu dalam keadaan darurat, maka seorang boleh makan daging babi misalnya. Dalam hal ini tidak ada darurat bagi Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ada daruratnya? Tidak. Dia pergi meninggalkan mereka, tidak ada masalah. Orang-orang miskin tersebut diambil juga perahunya, tidak bakalan mati. Tidak ada darurat. Artinya tidak menjadikan mereka bakalan mati seandainya perahu mereka diambil oleh sang raja. Tetapi di sini ada gambaran dua kemudaratan yang tidak mungkin dihindari. Apakah perahu tersebut diambil atau kita harus pecahkan perahu ini supaya tidak diambil? Ini yang dipikirkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Oleh karena para ulama tatkala menjelaskan tentang ayat ini, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan ulama yang lainnya, bahwasanya ada dalil tentang menempuh kemudaratan yang lebih ringan untuk menghindari kemudaratan yang lebih
lebih parah. Nah, ini bukan darurat, perhatikan. Ini bukan darurat. Ini darurat. Jadi yang kedua para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala dia dijadikan menteri oleh sang Allah ceritakan dalam surat Yusuf alaihissalam, innaka ladaina al-yawma makinun amin. Ayat bagaimana? Innaka al-yawma ladaina makinun amin. Maka pada hari ini engkau akan diangkat menjadi menteri. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam masuk dalam pemerintahan kerajaan tersebut. Siapakah raja tersebut? Raja tersebut orang musyrik. Raja tersebut orang musyrik. Anak-anak buahnya juga orang musyrik. Dan jelas seperti sekali ini, jelas ini perkataan saya, ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan secara jelas kalau Nabi Yusuf memerintah dalam pemerintahan tersebut, dia tidak mungkin menguasai kerajaan. Dia tidak mungkin menggunakan segala bentuk kezaliman yang ada dalam kerajaan tersebut. Namanya orang musyrik akan diambil kepentingan harta, untuk harta tersebut akan diserahkan kepada kepentingan raja dan keluarganya sebagaimana biasanya. Akan tetapi Nabi Yusuf kalau melihat ada kemaslahatan yang dia lihat, maka dia pun menerima diangkat sebagai seorang menteri. Padahal dia berhukum dalam hukum kesyirikan. Paham tak? Seandainya dia tidak berhukum, maka kemudaratan akan muncul. Tatkala dia masuk, kemudaratan akan ada yang mungkin dihindari. Dan tidak wajib bagi Nabi Yusuf untuk menjadi menteri. Seandainya tidak jadi menteri, dia juga tidak bakalan mati. Seandainya dia tidak jadi menteri, dia juga tidak bakalan mati. Tapi dia masuk dalam hukum tersebut bukan dalam rangka itu serta memperparah hukum yang berjalan dalam negara tersebut, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam masuk dalam rangka untuk melihat kemaslahatan yang dia lihat dan dia bisa laksanakan. Sampai sebutkan Taimiyah dan ulama lain disebutkan di antara kemaslahatan yang bisa dia dapatkan, dia bisa memberikan bantuan kepada keluarganya. Pada orang miskin, di antara orang miskin tersebut adalah apa? Keluarganya akan datang dari Palestina menuju ke negeri Mesir. Ini dalilnya bahwasanya menempuh kemudaratan yang ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Dalil yang lain para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kisah yang masyhur tentang hadis orang Arab Badui yang dia datang ke dalam masjid kemudian kencing di masjid. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas." Panahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Badui masuk di masjid, kemudian dia kencing di pojok masjid. Masjid Nabawi. Di mana? Di Masjid Nabawi. Namanya orang Badui seperti itu, dia kuat. Namun selama saya di Saudi saya tidak pernah ketemu Arab Badui model seperti ini. Belum. Jangan-jangan ada di Indonesia, Badui Indonesia. Tapi ini kondisinya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada para sahabat, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kencing seakan-akan tidak ada salah, tidak punya salah. Datang kemudian melepaskan hajat dia. Orang-orang para sahabat kaget melihat Arab Badui. Masa jauh menasa orang ini mencegah dia. Maka Rasulullah SAW biarin dia selesaikan apa? Hajatnya. Maka dia pun buang air kecil sampai selesai. Baru setelah itu Nabi SAW tegur dia. Bahwasanya masjid ini tidak pantas untuk orang, masjid ini untuk zikir kepada Allah, masjid ini untuk berdoa, untuk salat, untuk baca Quran. Dan Alhamdulillah yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Kemudian dia berdoa dalam doanya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain tak usah. Para hadirin yang Rasulullah, ini sangat jelas dalilnya. Kencing di masjid mutlak atau tidak? Para sahabat ingin mencegah Arab Badui tadi, ingin kita ini ngobrol tidak besar. Pertama kalau disuruh berhenti tiba-tiba juga nggak mungkin. Stop nggak mungkin, bisa sakit ya. Kalau nggak percaya tanya kepada dokter. Suruh berhenti tiba-tiba bahaya. Atau terkala
tentu dia mau kalau disuruh berhenti, belum tentu kan? Dia mungkin mau, mungkin tersebar apa namanya kotoran tersebut, muncul lagi bisa jadi akhirnya lokasi najis tersebut tersebar. Harusnya lokasi najis tersebut terfokus pada satu titik, bisa jadi berbagai macam titik. Dari situ Nabi SAW mengatakan jauh, Nabi melihat ada kemudaratan lebih besar kalau seandainya dilarang Arab Badui tadi. Ini bukan masalah darurat, ada darurat sih. Tidak ada masalah darurat. Nabi larang nggak larang nggak jadi masalah. Nanti nggak apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada mati, nggak jadi masalah. Tapi ini berkaitan dengan masjid. Dua kemudaratan yang tidak mungkin dihindari, maka Nabi menempuh kemudaratan yang paling apa? Paling ringan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga Allah sebutkan dalam surat Rum, Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi oleh Persia. Romawi beragama Nasrani, perawatan. Persia beragama Majusi, penyembah api. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayadribun. Di negeri yang terdekat dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang. Tatkala kaum muslimin, hal disebutkan, tatkala kaum muslimin melihat, mendengar Romawi dikalahkan oleh Persia, mereka bersih. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum min ba'di ghalabihim sayadribun. Mereka orang-orang Romawi ini akan menang besar. Fibir di sini dalam beberapa tahun. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tahun lagi orang Romawi akan mengalahkan Persia. Milik Allah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembira orang-orang yang beriman. Allah mengatakan yawma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari kemenangan orang-orang Romawi yang mengalahkan Persia, maka kaum mukminin bergembira. Bergembira atas kemenangan orang-orang Nasrani terhadap Persia. Kenapa? Karena kemudaratan orang-orang Romawi lebih ringan daripada kemudaratan Persia. Dan kenapa para sahabat Islam itu kan kafir sama-sama? Iya benar, sama-sama kafir dari adil akan itu sama-sama kafir. Tetapi kekafiran orang-orang Romawi muslimin, mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang saleh, mereka masih punya kitab suci meskipun dalam ambulan terjadi banyak penyimpangan. Ini lebih parah, lebih baik daripada orang-orang yang sama sekali tidak menyembah Allah seperti orang-orang Majusi. Maka dari situ kaum mukminin bergembira. Bergembira apa? Bergembira karena ada kemudaratan yang lebih ringan yang muncul daripada kemudaratan yang lebih besar. Karena kita berharap kalau Abu kita mungkin masih bisa diajak dialog, masih lebih mudah untuk diajak masuk Islam, ya, daripada orang-orang yang menyembah api. Yang ingin saya sampaikan di sini, kaum mukminin para sahabat gembira. Gembira bukan karena kekufuran, bukan, tetapi karena kemudaratan yang lebih ringan daripada kemudaratan yang lebih besar. Inilah yang saya maksud dengan kaidah ketika waktu terbaik. Dan kaidah ini muncul adalah dalam menghadapi dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari dan kita pilih kemudaratan yang paling ringan. Jadi kalau saya analogikan dengan masalah ini, seperti misalnya seorang dalam kelas ada pemilihan ketua kelas dalam sebuah kelas, ada dua calon, si A dan si A dan si B. Dua-duanya kacau. Namun dua-dua itulah yang menjadi calon ketua kelas. Sekarang yang pilih siapa? Yang ini adalah rakyat dalam kelas, murid-murid, teman-temannya. Ada salah seorang yang tidak memilih. Saya nggak memilih, saya nggak memilih ikut. Terserah, saya nggak memilih. Tetapi tatkala dia tidak ikut memilih, pemilihan tetap berjalan atau tidak? Akhirnya jadi ketua kelas misalnya sekarang yang lebih parah atau kurang parah. Tatkala ketua kelas tersebut naik jadi ketua kelas, segala keputusan ketua kelas harus dia ikuti atau tidak? Harus dia ikuti karena dia ketua kelas. Maka kemudaratan yang timbul parah atau tidak parah tetap mengenai orang yang tidak ikut memilih. Kenapa? Dia masih dalam kelas tersebut.
Kalau dia tidak ingin keluar, tidak ingin kena kemudaratan, maka keluar dari kelas tidak sekolah. Paham? Ini contoh dua kemudaratan yang tidak mungkin dihindari, maka kita milih yang lebih ringan. Ini kaidah yang masyhur. Karena saya belajar usul ini akan sampai ke ini. Karena yang penting bukan masalah mudarat, maka kita belum dalam keadaan darurat. Ini bukan masalah darurat. Ini bukan masalah darurat. Darurat dari sisi tidak mungkin dihindari. Bukan darurat artinya kalau tidak kita lakukan maka kita mati. Kita tidak ada darurat dalam hal ini. Atau analogi yang lain, atau logika yang lain. Misalnya ada seorang masuk ke rumah kita, ingin melakukan pencurian. Kemudian dia karena agak baik dikit ingin mencuri, dibilang wahai pemilik rumah, saya kasih kamu pilihan. Saya curi motor kamu atau curi mobil kamu? Atau kamu ingin saja terserah saya curi yang mana? Kata itu tidak mungkin dia akan tetap terjadi pencurian. Berarti terjadi apa? Pencurian. Maka dia mengatakan saya pilih, kamu pilih mobil saya saja. Kenapa itu mobil tua? Dia nggak jalan. Motor baru jalan. Artinya ini dia milih nggak milih tetap apa? Terjadi pencurian. Dan dia milih yang lebih ringan kemudaratannya. Inilah penerapan dari kaidah dari tiga profit lain. Orang yang mati Rasulullah Taala. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama disebutkan. Hampir seluruh ulama Ahlus Sunnah membolehkan hal ini. Saya ulang dengan memberikan. Saya akan lukilkan, saya baca nanti mengaji. Tiada Syafi'i Ba'as rahimahullah. Lajnah Daimah yang anggotanya banyak. Lajnah Daimah adalah Dewan Fatwa, komite Dewan Fatwa resmi, komite Dewan Fatwa resmi di mana di Arab Saudi. Dan pertanyaan itu bukan muncul dari Arab Saudi. Arab Saudi asalkan menjadi demokrasi. Semua pertanyaan yang muncul dari negara-negara demokrasi. Bagaimana hukum kami memilih? Maka lajnah Daimah berfatwa suruh ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Albani rahimahullah taala, semuanya mana demokrasi dan boleh. Kemudian yang masih hidup seperti Syekh Abdul Musa Al-Abbad rahimahullah taala, Syekh Saleh Al-Haidan, mantan Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung di mana di Arab Saudi, dan sering masuk dalam acara Nurul Mardad adalah acara harian, program harian, pengajian harian yang hanya dijawab, yang mengisi pengajian tersebut hanya para ulama kibar yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penduduk Arab Saudi. Yang mengisi jadi adanya sekarang mufti Arab Saudi sekarang juga membolehkan apa? Memilih. Kemudian ulama-ulama yang seperti saya katakan tadi, para murid-murid Syekh Albani seperti Syekh Ali Hasan, Syekh Al-Alawi, Hafizahullah Ta'ala, Syekh Masyhur Hasan Salman, Hafizahullah Ta'ala. Dan ada sebagian yang tidak membolehkan. Sekarang kita bicara tentang yang membolehkan. Orang yang tidak membolehkan yang saya tahu, misalnya adalah Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, yang saya tahu itu saja. Yang masyhur maksud saya, rahimahullah sudah meninggal dunia. Dan juga saya dengar ada fatwa dari Syekh Rabi misalnya, tapi Syekh Rabi juga ada dua pendapat dalam hal ini. Bila waktu dia mengatakan para ulama besar telah memilih, maka disebabkanlah perkataan terhadap para ulama besar. Bila waktu dia mengatakan tidak perlu memilih. Terutama fatwa-fatwa itu muncul dan hangat. Kata terjadi pemilihan di Irak. Jadi Irak kita tahu ada masyarakat Sunnah, ada masyarakat Syiah. Itu para ulama memberikan ihtimam untuk memilih, karena perkaranya bukan perkara yang biasa-biasa. Ini benar-benar dampak masyarakat atau mudarat. Di masyarakat Irak kali itu juga banyak muncul apa? Banyak muncul fatwa. Ada ulama yang tidak membolehkan secara mutlak. Pilih mereka bahwa hanya memilih pertama ikut serta dalam pesta demokrasi, dan ikut serta ini merupakan bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir. Maksud bentuk apa? Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian kedua kata mereka, kamu memilih tidak akan merubah kondisi. Sebagaimana kenyataan, betapa banyak orang masuk dalam parlemen, dia tidak bisa mewarnai, malah dia diwarnai.
Kemudian di antara dalil juga yang ketiga bahwasanya mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Padahal yang makin semangat dari sini wajar jika ada ustaz-ustaz kita juga yang tidak membolehkan misalnya, dia juga punya ulama. Dan juga kita wajar mendapati banyak para asatidzah yang mendukung untuk memilih, dan tidak dapat juga sebagai asatidzah kita berdiam diri. Berdiam diri. Tentunya kita sangat berharap pada satu kata dalam di antara para asatidzah, namun kenyataannya kali masalah khilafiyah sulit juga memaksakan pendapat, dan masing-masing menghormati pendapat yang lain. Masing-masing menghormati pendapat yang lain. Dan perkara yang perlu kita jelaskan juga bahwasanya di negara kita ada sunnah dan ada syiah. Dan syiah bagaimana dijelaskan kemarin oleh Dr. Mui yang tadi oleh Ridwan NC Habibullah Ta'ala yang mengatakan bahwasanya syiah adalah bukan sekedar gerakan ideologi, bukan sekedar aliran agama, tapi dia aliran politik. Dan munculnya syiah dari zaman dahulu melalui gerakan politik. Sejak zamannya Ali bin Abi Thalib, mereka masuk ke dunia berpolitik. Kemudian tumbangnya juga atau berdirinya revolusi Iran, itu juga apa? Politik. Sejak muncul revolusi Iran, maka berkembang syiah di mana. Dan mereka selalu di Bahrain pun demikian. Di mana-mana mereka selalu masuk dalam apa? Medan politik. Karena logikanya jelas, masuk politik maka semuanya bisa diatur. Ini logikanya sangat sederhana. Logikanya sangat sederhana. Oleh karena dari sini, tentunya kita tidak ingin kalau sampai ada orang-orang Syiah, demikian juga orang-orang Nasrani yang kemudian mengatur kita umat Islam di negara kita. Kita tidak ingin. Kita tidak ingin sama sekali mereka mengatur. Dan bukan berarti kemudian kita mengatakan jangan takut sama mereka. Bukan masalah takut itu. Bukan masalah takut. Tetapi dalam masalah mengantisipasi. Jangan berpikiran seperti orang-orang kafirin yang mereka mengatakan, mereka tidak mengatakan. Artinya ada sebagai saudara kita yang memiliki pemahaman takfir yang buruk dalam masalah pemilu. Ini ada kelompok lain lagi yang terlalu ekstrim dalam masalah pemilu. Di antara ekstrim mereka, satu, mereka mengatakan semua yang ikut pemilu kafir. Itu siapa salah seorang dari mereka. Semua yang ikut pemilu kafir, termasuk orang-orang di bawah kolong jembatan yang nyoblos juga kafir. Itu mengerikan, mengkafirkan dengan melazimah. Kenapa? Kalau itu mereka jangan. Kalau dia nyoblos, berarti dia ikut mendukung demokrasi, berarti dia ikut membentuk Dewan MPR yang menegakkan hukum undang-undang, berarti dia setuju dengan kesyirikan, dan barang siapa yang setuju dengan kesyirikan, maka dia musyrik. Mengkafirkan dan melazimah adalah perkara yang sangat berbahaya. Mengkafirkan dan melazimah adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan betapa banyak orang berjuang dalam kekafiran gara-gara mengkafirkan dan melazimah. Sebagai contoh, seperti Malik Fahad, Raja Fahad. Betapa sering dia dikafirkan. Bahkan cerita sebagian teman yang memiliki pendidikan takfir, kalau mereka latihan perang, yang jadi sarana untuk latihan tembak adalah pokoknya Malik Fahad. Biar semangat. Kenapa dia dikafirkan? Begitu banyak kebaikan Malik Fahad. Berluas Masjid Haram, berluas Masjid Nabawi, membuat mujamak Malik Fahad, dan Ustaz Ali Misri Hafizahullah Ta'ala memiliki tulisan khusus tentang kebaikan Malik Fahad, sangat banyak. Di antara kebaikan yang dirasakan oleh mahasiswa, tatkala Malik Fahad sakit, dia berkata, kalau saya sembuh, gaji mahasiswa saya naikkan. Ternyata dia sembuh, alhamdulillah. Maka gaji pun naik. Kalau saya waktu sakit tadi, bernazar lagi. Tapi waktu sakit kedua kali tidak bernazar, akhirnya meninggal dunia. Artinya kebaikan ini sangat banyak. Itu sebagai Ustaz Ali Misri dalam tulisan majalah. Baik, beliau ini dikatakan di antara saya sendiri adalah karena membolehkan dibukanya bank ribawi di Arab Saudi.
Dan ini benar kan? Sekarang ada bank apa? Riba. Ada bank syariah seperti bank Raji, ada bank riba. Seperti bank kerjasama dengan luar negeri di negara kafir. Orang-orang kafir ini mudah caranya. Barang siapa membolehkan buka bank riba, berarti membolehkan riba. Ini kewajiban yang mengkafirkan kewajiban sangat bahaya. Ini tidak benar ya, ikhwan. Saya tanya sama antum, kalau ada orang mau berzina, kemudian dia pergi ke rumah seorang laki yang mengatakan dia akhi, tolong pinjamkan kamar, ngapain saya mau zina? Dia udah masuk sana, tapi dia udah lihat, betul-betul. Kemudian dia berzina dalam kamar tersebut. Mana lebih parah dosanya? Yang berzina atau yang hanya sekedar pinjamkan kamar? Hah? Yang melakukan atau yang sekedar apa? Dia sudah memakai apa yang melakukan? Yang melakukan dia lebih parah. Karena dia masuk bersih dalam materi zina tersebut. Jadi sama, kalau orang berzina satu sekali, kafir atau tidak? Tidak. Perbuatan dia mengulangi zina tersebut tidak menghasilkan dia menghalalkan zina. Perbuatan dia mengulangi zina tersebut sampai satu sekali tidak menghasilkan dia menghalalkan perbuatan zina. Apalagi yang sekitar pakai nama saya. Tidak ada kewajiban berarti dia menghalalkan apa? Zina. Sama dengan manusia, manusia tidak berikan di Quran. Dia mengatakan boleh dibuka orang riba karena mungkin ada pandangan politik tertentu di negara atau ada tekanan dari kita nggak ceritanya kamu nanti bisa terbuka bank tersebut. Karena masalah negara kita pernah dia mengerti. Kemudian dia misalnya boleh membuka bank yang ada kerjasama dengan luar negeri. Bukan berarti dia mengatakan riba itu halal. Dia sama, tapi tidak ada mengatakan dengan kelaziman. Sama dengan sebagai saudara kita yang disaksikan secara total. Barang siapa yang nyoblos maka dia kafir. Seakan-akan musyrik begitu nyoblos apa? Sampai musyrik. Begitu mudah musyrik apa? Oh, ini mengerikan berarti. Tadi sama seperti tatkala Nabi SAW membiarkan orang-orang berdiri kecil di sini. Apakah berarti boleh berdiri di sini? Tidak, cuma itu orang yang menerima. Sekarang yang berdiri Nabi yang berkata, para sahabat ini juga orang-orang berbeda. Nabi yang berkata, jangan. Berarti Nabi punya orang ya. Jangan, biar dia berdiri. Nabi berdiri terus. Apakah boleh membolehkan berdiri di masjid? Ya wajib. Bahkan Nabi itu dia yang merusakkan apa? Merusakkan apa? Apakah berarti merusakkan apa? Merusak itu hukumnya halal tidak? Ini karena masalah ketika waktu berdoa. Karena ini sikap ekstrim yang pertama dan wajib ini diucapkan oleh ustaz mereka. Semuanya bersembunyi, semuanya mungkin karena mendukung demokrasi. Yang kedua, ada yang saya sampaikan. Mengenai apa namanya sikap ekstrim dalam pemilihan, ya tadi apa namanya sama hubungannya dengan awal bahwasanya mereka meyakini bahwasanya barang siapa memilih melazimkan membolehkan sistem demokrasi dan kita katakan ini tidak lazim. Ini tidak lazim. Sebagaimana Nabi SAW kala membolehkan Arab Badui tadi buang air, maka tidak lazim dia membolehkan buang air di masjid. Kasusnya berbeda. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kira-kira tentang hukum yang berkaitan dengan memilih atau tidak. Maka saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama, terutama ulama kibar dengan kaidah yang mereka jelaskan dan yang saya pahami bahwa saya memilih diperbolehkan. Memilih diperbolehkan karena melihat bagaimana kondisi negara kita dan kita ingin agar pemimpin kita lebih yang terbaik. Tadi perkara yang berikutnya orang-orang ekstrim tadi mereka mengatakan begini. Ya sudah, dia saja orang Syiah yang menguasai. Tinggal saja kita perangi. Ini apa? Tidak usah ikut. Kalau kita mau ikut nanti menguasai orang kafir, biarin saja kita perang. Maksudnya
Iya, mereka begitu sederhananya kalau saya katakan sangat lugu. Sangat lugu dan apakah itu Indonesia? Buat apa kalau itu orang-orang bikin kaidah irtika buat apa orang lain? Itu kaidah dibuat saja. Dengan yang saya mengatakan yang sudah berat di mereka tinggal kita perang. Ini bagaimana? Mau perang-perang terus. Kita kalau bisa kita kuat tanpa harus perang. Emang perang itu gampang. Senjatanya gimana? Mereka punya senjata banyak tinggal mati. Ya sudah, kalau mati nggak masuk surga. Ya enak sekali ngomongnya begitu. Jadi tinggal perang kalau mati masuk surga. Ini tidak seperti itu Islam memandang. Islam memandang dengan yang logis, yang realiti, yang realita bagaimana bukan yang sekedar nggak apa-apa. Ini saya sampaikan bahwa tatkala kita memilih bukan berarti kita takut kepada orang-orang. Bukan berarti kita takut orang dengan orang Syiah, tidak. Dan bisa jadi terjadi kita pilih pun, bisa jadi terjadi peperangan dan pilih pun, bisa jadi peperangan. Tapi kita ada namanya fikih mengantisipasi. Fikih mengapa? Antisipasi. Oleh karena tidak ada kelasiman berarti kalau pilih berarti takut, tidak. Dan kekhawatiran terhadap ahli Syiah itu bukan isu nasional, itu internasional. Karena para ulama dari dahulu menjelaskan tentang ahli Syiah. Karena mereka berbahaya. Jangan kita anggap mereka hanya biasa-biasa saja. Kita usah takut. Santai aja. Kalau mereka orang kita perang itu. Jangan begitu. Jangan begitu. Ini kita internasional. Dan mereka sudah bilang di mana-mana. Untuk tidak sulit. Bagaimana saudara kita sudah habis perang Syiah yang mereka cuma berapa persen atau 10%. Tatkala menguasai apa yang mereka lakukan. Karena bagaimana kita saudara-saudara kita di Suriah bisa beribadah dengan jalan sunnah. Mereka tidak bisa. Karena pemimpin mereka orang Syiah yang tadinya sunnah. Kemudian dikuasai orang Syiah akhirnya apa? Tidak bisa berbuat apa. Sekarang mereka dimana? Lihat betapanya saudara-saudara kita ahli sunnah dan para dai dibasmi di Irak. Banyak pembantian dari ahli sunnah. Padahal sejak zaman dahulu Imam Syafi'i sering sampaikan bagaimana dia menyatakan akan pada Syiah. Dari Yunus bin Abdul A'la muridnya Imam Syafi'i yang mengatakan karena Syafi'i rahimahullah idza dzukira atau dzakara Rafidah ma'alahum aiban syadidan faqala hum syarrul isabah. Yunus bin Abdul A'la Imam Syafi'i kalau menyebut tentang Rafidah maka dia mencela habis-habisan Rafidah tersebut dan dia mengatakan ini adalah firqah yang terburuk. Ini firqah yang terburuk. Ini Imam Syafi'i di zaman Imam Syafi'i tatkala belum terjadi pembunuhan Imam Syafi'i tidak punya firasat bahwa firqah yang terburuk apa? Orang Syiah. Belum kalau antum baca bukunya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, lihat bagaimana selisih orang Syiah. Padahal mereka, maka Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, dia menyebutkan tentang sekelompok orang Syiah yang tinggal di gunung-gunung di negeri Syam. Padahal mayoritasnya apa? Mayoritasnya sunnah, ahlu sunnah. Tapi orang Syiah ini sudah mulai membantai ahlu sunnah, padahal mereka minoritas. Mereka minoritas dan tidak memiliki kuasa. Mereka sudah berani apa? Membantai kaum muslimin. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan itu kemarin sampai terungkap dari sebagian tokoh Syiah Indonesia dia mengatakan saya menang di kampung misalnya. Dia mengatakan apa? Saya menang di markas yang semakna dengan kalimat itu. Saya lupa lapanya. Kalau ada yang bisa ingatkan, coba ingatkan saya. Lapanya bagaimana? Saya meriwayatkan dengan makna. Saya ingin meriwayatkan dengan lafaz. Dia mengatakan intinya saya menang di markasnya Salafi. Dia menggunakan kata saya. Maksudnya dia menang di Jawa Barat. Berarti dia memang sudah menunjukkan permusuhan kepada Salafi. Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat kita berpikir dan kita memberanikan diri untuk mengarahkan kepada para ikhwan sekalian. Kalau yang tidak mau silakan, saya tidak maksa. Ada ulama yang mengatakan tidak begitu. Saya berharap teman-teman dalam ini punya sumbangsi kepada kebaikan buat Islam dan kaum muslimin. Dan saya tidak menyatakan kita memilih yang terbaik. Saya mengatakan kita memilih yang paling ringan apa? Kemudaratannya. Yang paling ringan kemudaratannya. Dan saya tidak berbicara tentang sesuatu yang yakini. Tapi tidak orang Islam berhubung dengan sesuatu
paling ringan kemudaratannya, kita pilih yang paling ringan kemudaratannya berdasarkan dalil yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ada beberapa poin yang lain yang saya sampaikan. Biasanya teman-teman yang masih bermasalah. Tatkala di masa-masa seperti ini, masa-masa pemilihan, tentu akan berbagai macam berita yang masuk keluar masuk. Maka saya sangat berharap para ikhwan tidak sibuk dengan berita-berita tersebut. Artinya apa? Dia memilih ada masjid ini supaya selesai sibuk dengan belajar, sibuk dengan baca Quran, karena ini perkara yang menyibukkan, perkara yang menyibukkan. Dia cukupkan sesuai dengan keadaannya. Kalau dia butuhkan informasi sudah cukup, jangan ikuti lagi. Sudah ada orang-orang tertentu yang akan mengikuti dan akan memberikan arahan. Tidak perlu dia ikut terus-terusan. Dia cukup, sudah tinggal dia milih setelah ini sudah kembali lagi pada kesibukan biasanya. Ini pertama saya ingin sampaikan. Yang kedua yang saya sampaikan juga, bahwasanya ini masalah khilafiyah, maka tidak boleh seorang menjatuhkan atau meremehkan atau merendahkan yang lain. Seperti kejadian sebagian yang kita lihat dan kita dengarkan, tatkala sebagian mengatakan tidak boleh memilih, maka menghabisi orang-orang yang boleh memilih, saya katakan ya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, seakan apa namanya, ya macam-macam lah. Tidak perlu. Yang memilih silakan, toh fatwanya dari saya sebutkan. Yang mengatakan tidak memilih silakan. Dia merasa lebih terserah, tidak memilih silakan. Ini masalah khilafiyah, maka jangan diperbesar-besarkan. Jangan berbicara tentang niatnya kayak gini, niatnya karena ingin aku, niatnya karena ingin tampil. Jangan bicara tentang lihat manusia. Allah lebih tahu tentang lihat orang daripada aku. Jangan bicara tentang niat orang. Aku milih silakan, milih enggak ya sudah. Tidak usah memperkeruh permasalahan. Masing-masing punya dalil. Kemudian perkara berikutnya, saya ingatkan, jangan terlalu sibuk ikut-ikut ya menyebarkan berita tentang menjatuhkan salah satu dari dua calon. Jangan terlalu ikut-ikutan menjatuhkan salah satu dari dua calon. Antum tidak ikut menjatuhkan, sudah banyak yang menjatuhkan. Atau tidak usah mendukung, sudah banyak yang mendukung. Maksudnya antum tunggu saja nasihat dari apa? Sebagai pusat. Sudah ada orang-orang yang memberi waktu untuk menyempatkan waktu untuk mengurusi masalah ini. Karena kita tahu bahwa sebagian dari orang-orang yang kita jatuhkan bisa jadi adalah termasuk ulil amri di antara kita. Dan kita dalam bahasa Rasul tidak boleh tidak dijatuhkan apa? Ulil amri di antara kita. Tidak boleh. Dan bisa jadi harapan antum tidak terwujudkan. Antum berusaha milih, ternyata yang mana dari pihak yang lain. Misalnya, oleh karena kita bilang siapapun yang menjadi pemimpin, kita berusaha berdasarkan tuan kita, walaupun tuan kita memilih untuk kita baik. Tetapi siapapun pemimpinnya, maka kita tetap berada di garis Ahlussunnah, yang kita berusaha mendakwahi dia, siapapun dia orangnya. Siapapun dia orang. Berita menjadi apapun tentang dia, tetap kita berusaha mendakwahi dia. Bukan berarti kita musuh, kalau bukan ini yang jadi pemimpin, akhirnya kita memberontak atau putus asa atau bunuh diri. Enggak, seperti itu. Kita berjalan di garis Ahlussunnah, kita berusaha untuk memilih yang terbaik. Kalaupun siapapun yang menjadi pemimpinnya, maka kita berusaha untuk tetap mendakwahi mereka. Alhamdulillah dakwah kita bisa berjalan dengan baik di Indonesia, ya. Dan kita punya hubungan yang baik juga dengan pemerintah. Alhamdulillah. Maka jangan kita rubah hubungan ini yang sudah kita jalin, dijalin oleh para ustaz dan dijalin para ulama, para masyayikh di sini juga menjalin hubungan dengan pemerintah. Jangan kita rusak dengan sikap-sikap kita yang ingin membuat kekeruhan di dalam dunia stabilitas keamanan nasional kita. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu mungkin ya, poin-poin yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Tentunya kalau ditanya kriteria siapa yang harus dipilih, maka saya katakan ya tentunya Al-Qawiyul Amin, ya. Bagaimanapun kepemimpinan kembali kepada dua sikap yang paling utama, ya. Al-Qawiyul Amin yaitu yang kuat dan yang amanah. Yang kuat dan yang amanah. Cari pemimpin yang paling memiliki sifat yang terbaik, yaitu
kuat yang amanah. Jika terlihat dalam sikap yang kuat dan amanah, ya, maka ya tentunya bisa jadi dua-duanya tidak amanah. Bisa jadi dua-duanya sama-sama lemas. Kita cari yang paling kuat di antara dua yang lemas. Kita cari yang paling amanah di antara dua orang yang tidak amanah. Kita berusaha. Mudah-mudahan suara yang sumbangsikan bermanfaat bagi kemaslahatan kaum muslimin di tanah air Indonesia. Karena secara logika, ini logika yang sudah benar-benar kenyataan, bukan hanya sekedar ilmu gaib. Kalau yang memimpin orang kafir, ya pasti bermasalah. Orang kafir tidak. Kalau memimpin orang Syiah, ya pasti bermasalah. Kalau Sunnah pasti bermasalah. Gak mungkin dia dipimpin saja. Ini sudah bukan ilmu gaib. Jangan dibilang kamu yang berbicara ilmu gaib. Ini bukan ilmu gaib. Ya. Kalau mereka menang, ya pasti bermasalah. Itu sudah terbukti di negara-negara yang lain. Terakhir saya sampaikan bahwa tadi di masalah Islamiyah, ya silakan yang pilih yang enggak, ya tetap menjaga diri keamanan, jangan terlalu sibuk dengan politik. Waktunya milih setelah ini selesai. Ya, jangan kemudian tuding-tudingan, jangan kemudian memperluas suasana para ustaz yang berselisih. Jangan sebagai orang seperti itu ya, memperluruh ya sampai dulu sebagai ustaz yang tentu tidak baik-baik. Ustaz ABG lah, Ustaz ABG tahu ya? Itu Ustaz ABG yang boleh kayak gini namanya Ustaz ABG. Baik, para ulama ini ada semua yang boleh. Para ulama yang boleh kita sebut tadi bebas seperti Al-Albani, ini ABG semua. Mereka tidak bertakwa, mereka tidak lebih hati daripada kita. Ikhwan masalahnya dia tidak perlu dan perlu. Dan yang saya katakan karena pendidikan, ya, tatkala ada ustaz yang dikompori oleh pengikut saya pun tidak ingin dikompori, dan saya juga harap saudara-saudara saya yang lain tidak ikut-ikut mengompori. Oleh karenanya perkaranya khilafiyah, ya tinggal pilih-pilih juga nggak jadi masalah. Karena kita bicara politik, maka nggak usah lama-lama pengajiannya. Sudah sepakat kan? Ya lama-lama sudah selesai tidur. Jangan bikin macam-macam. Pak Ustaz, banyak orang berdalil walaupun hadis lemah boleh dipakai. Mohon penjelasan. Hadis yang lemah, ya tentunya tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah hukum. Ya. Bagi kita sebagai hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala, hadis yang lemah boleh dipakai dalam rangka fadhailul a'mal. Ya. Kalau memang amalannya sudah ada. Jadi misalnya hadis tentang sholat duha, ada hadisnya sahih. Kemudian ada hadis lemah tentang keutamaan sholat duha. Maka ini boleh disebutkan oleh sebagian ulama. Boleh disampaikan karena sholat duhanya sudah ada. Jadi hadis ini bukan untuk membuat hukum ibadah atau tidak, tapi ibadah tersebut sudah ada hukumnya, tinggal keutamaannya yang perlu apa? Hadis akan disampaikan. Seperti misalnya ada hadis tentang keutamaan sholat jamaah. Sholat jamaah itu sudah disyariatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian timbul hadis sahih. Orang saya mau berjamaah di begini. Ada sebagian ulama yang membolehkan menyampaikan hadis seperti ini. Akan tapi lebih hati-hati, tidak ada kita sampaikan kecuali hadis yang sahih. Pak Ustaz, kalau kita melihat pada saat ini banyak caleg apa namanya yang dari kemarin yang melalui mereka ini adalah ketika mereka jadi menjual hasil di negara. Jadi cari ada atau yang sebelumnya juga mereka tuh
mencari apa namanya harta. harta dan orang mata dan kedudukan. Kita sudah banyak bukti ya. Freeport dijual, siapa yang jual? Orang. Siapa menghancurkan Indonesia dan banyak negeri-negeri Muslim lainnya. Gak apa-apa mah kita pakai kertas. Jelas Dia mau berarti. Tahun jauh ya? Iya. Tahun jauh. Ya, di antara dua yang ya, ada dua yang paling buruk. Terus lagi yang buruk semua ini. Apa yang kita apa dengan mereka? Yang buruk yang buruk. Yang lebih buruk lagi. Tadi malam kan sudah berusaha kerusakan. Jangan selalu Allah Ta'ala kan dia bisa, tapi jangan lagi membuat kerusakan lebih. Saya sudah buruk, tapi jangan lebih buruk lagi gitu. Ya kan? Sekarang dia Mesir itu dimenangkan oleh militer. Mereka berbalik kepada pendukung militer. Padahal yang kita tahu mereka misalkan di Syria itu kan yang membunuh yang Sunni itu adalah orang Syiah. Tanya. Kayaknya unek-unek banget ya. Apa yang dipertanyakan? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menunjukkan kekhawatiran ya dan perhatian terhadap bangsa Indonesia ya. Karena itulah Pak, karena kita tidak ingin seorang Muslim terjatuh dalam lubang dua kali. Ya. Maka kita berusaha, kita bukan memilih yang baik Pak, kita memilih yang misalnya Pak, ada satu dua koruptor, satu mencuri mobil, satu mencuri motor, maka saya pilih koruptor yang mencuri motor. Ya, coba tadi mobilnya rusak, saya pilih yang mencuri. Jadi kembali kepada kaidah yang kita sebutkan, ya bahwasanya kita tidak sedang memilih yang terbaik, tapi kita memilih kemudaratan yang lebih ringan daripada dua kemudaratan yang besar. Dan kalau seorang tidak mampu untuk memilih, misalnya menurut saya bingung mana dia, tidak usah memilih. Jadi bukan berarti antum bingung, yang lain ikut bingung, kan? Yang lainnya bisa jadi memilih, artinya ini kembali kepada masalah ikhtiar. Anda mengatakan saya sudah tidak memilih, terserah. Kembali lagi tadi masalah khilafiyah. Cuma saya kata tadi para ulama setelah berfatwa tentunya mereka punya landasan hukum. Dan saya katakan kaidah irtikabu akhaful dararain yang telah kita jelaskan secara panjang lebar tadi. Belum lagi kalau kriterianya itu baru boleh memilih atau enggak dari apa mungkin kuat yang mana saya yang kuat beliau ini kan baru perlu. Apakah salah jika kita bercita-cita memilih impian-impian sebagai pemimpin umat semisal bupati, gubernur dan sebagainya dengan ini? Belum lagi kayak apa? Sejak mendengar sikap sahabat yang takut menjadi pemimpin, anak menjadi ragu dan takut juga besar. Bagaimana untuk kriterianya gitu kan? Memang benar, di antara para ulama yang boleh untuk memilih ada dua pendapat. Ada sebagai ulama yang boleh masuk ke parlemen dan sebagai ulama ada tidak perlu membedakan antara masuk dengan memilih. Kenapa dibedakan seperti Syaitan rahimahullah? Karena masuk sangat rawan. Seorang masuk dalam parlemen sangat rawan. Beda kalau dia pilih selesai sudah dia pulang tidur. Tapi kalau masuk sangat rawan, betapa banyak orang ingin masuk ingin berbaiki, maka dia yang dipengaruhi. Syekh Utsaimin enggak, Syekh Utsaimin dibolehkan masuk. Yang masuk orang masuk bukan dalam rangka untuk memberinya. Jika dia tidak masuk kemudian satu mengubah. Ini pendapat saya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Namun kita lihat kebanyakan ini kenyataan yang kita lihat. Banyak orang masuk tambah parah. Masuk di tidak buat apa. Nanti kalau ada yang mampu berisian masuk, silakan. Tapi agama Anda, kalau Anda merasa terbuat agama Anda dengan uang dan wanita, keluar. Sampai dari sini ada orang yang dalam satu dia masuk, orang ini lagi sholat dan ibadah, namun dia harus mengkampanyekan partai.
Setelah di mukamanya kepada dia bergandingan dengan seorang artis. Dia bikin ceramah sebelumnya ada artis yang nyanyikan. Lama-lama kacau. Sampai akhirnya terjatuh pada kemaksiatan yang besar ya, dengan sedikit demi. Sementara kita dapat sebagai ikhwan, sebagai saudara kita yang duduk di suatu posisi yang bagus. Ini sebenarnya rahasia, tapi saya akan bicara secara global ini. Ada seorang ikhwan yang masuk pada tempat yang bagus, saudara kita sama kaum muslimin yang mendapat posisi yang bagus, kemudian ada sebagian orang Syiah yang ingin dijatuhkan suatu hukum, yang hukum ini atau undang-undang ini menghalangi kegiatan mereka. Alhamdulillah dengan keberadaan saudara kita ini, dia mempertahankan hukum. Jadi itu diceritakan. Logis sekali. Artinya undang-undang dirubah, ya sudah. Yang pengaruhnya kita semua orang. Dan utamanya saya lihat dulu anak-anak besar yang tidak boleh dipelihara misalnya. Yang lumayan undang-undang atau bisa apa? Atau bisa apa? Atau papua negara-negara yang tidak undang. Kalau Sedang sama perbaikan, ada kekuatan yang akan menjaga tersebut, ada kekuatan kesehatan. Oleh karenanya semuanya adalah masalah perpolitikan. Oleh karena saya tadi para sebagai ulama membolehkan masuk dalam parlemen seperti Syekh Utsaimin rahimahullah dan Syekh Albani. Saya lebih kenal dengan Syekh Albani daripada Syekh Syekri karena memilih perkaranya lebih ringan. Adapun kalau masuk sangat rawan, orang bisa jadi parah ya, bisa jadi gawe. Jadi tidak mengatakan orang yang masuk pasti parah, enggak. Bisa jadi memberi pengaruh, tapi kita khawatir sekali kalau agamanya dia digadaikan kemudian jadi berbalik. Sebenarnya kalau pemimpin atau keinginan untuk menjadi pemimpin yang baik, ini kondisinya lain dengan misalnya kondisi di sana banyak orang baik. Tidak perlu Anda cita-cita jadi pemimpin karena semuanya baik. Tapi ketika Anda melihat misalnya kondisi yang parah, saya ingin jadi Pak RT misalnya, saya rumah terlalu tinggi, saya jadi Pak RT kenapa biar pengajian bisa jalan, misalnya. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Kenapa? Niat dia bukan untuk harus puasa. Niat dia bukan masalah duit. Tapi dia ingin misalnya pengajian bisa berjalan, orang-orang yang mau bisa diamankan misalnya. Ini kan yang berperang siapa? Rakyatnya itu Pak RW. Mungkin orang biasa bisa berperang. Allah bisa. Tadi ada pertanyaan tentang masalah tasbih. Masalah tasbih, saya tanya tadi, apakah benar saya membolehkan tasbih menggunakan apa? Berzikir menggunakan tasbih? Saya tidak tahu kalau saya tahu kalau saya soal Al-Fauzan bahwa saya diperbolehkan berzikir menggunakan tasbih. Jadi tasbih adalah alat bantu untuk menghitung. Selama itu digunakan sebagai alat bantu untuk menghitung, terutama orang tua, mungkin dia lupa, dan ada zikir-zikir yang memang untuk hitungan. Ada zikir-zikir yang memang untuk apa? Butuh hitungan. Soalnya ada barang siapa mengucapkan gini 100 kali, barang siapa mengucapkan gini berapa kali, maka ini butuh apa? Butuh hitungan. Kalau yang bisa menghitung dengan tangannya lebih baik. Ada yang mungkin suka salah-salah, salah ingat. Saya sendiri kadang-kadang sering sama pakai tangan. Pas sudah 33 sebelum saya tambah lagi dengan hitungannya. Terkadang saya sendiri saya bisa tambah saya sendiri lupa. Tetapi yang terbaik adalah dengan menggunakan jari-jari karena itu yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Namun kalau siapa menggunakan tasbih dengan niat yang lain, contohnya dia menganggap dengan tasbih lebih afdal daripada dengan menggunakan jari, maka ini tidak boleh. Atau dia jadikan tasbih tersebut sebagai alat bergaya. Karena saya ketemu orang di Madinah, masya Allah pakai kalung tasbih. Terus ada tasbih yang besar-besar ini buat apa? Besar-besar ini. Subhanallah. Kalau tahu besar-besar ini, dia menceritakan ini kita sudah cukup. Kalau bisa dimasukkan dalam kata berapa? Bertasbih supaya lebih jauh daripada dia. Atau yang wajar-wajar. Kalau besar-besar ini buat bagian itu aja. Silakan membuat tasbih ya. Bagi orang yang terutama yang sering lupa, maka ulama tidak melarang. Kita disebut oleh Al-Fauzan karena disebutkan dalam riwayat juga ada seorang sahabat yang menghitung dengan biji-bijian. Itu dengan apa? Biji-bijian.
dengan pendapat ustaz-ustaz untuk memilih dalam menghindarkan mudarat yang lebih besar. Seandainya teman-teman kita yang seiman tidak menggunakan hak untuk memilih, dan ternyata ini dimanfaatkan pihak muslim untuk menangkan suara, akibatnya mereka akan membuat aturan yang setara dengan kepentingannya dan merugikan umat Islam. Anda setuju apa? Anda setuju dengan pendapat ustaz-ustaz untuk memilih dalam menghindarkan mudarat yang lebih besar. Seandainya teman-teman kita yang seiman tidak menggunakan hak untuk memilih, dan ternyata ini dimanfaatkan pihak non-muslim untuk memenangkan suara, akibatnya mereka akan membuat aturan yang tidak sesuai dengan kepentingannya, dan memberikan umat muslim. Pertanyaannya, dengan diam dirinya umat muslim sehingga berakibat menangnya kaum non-muslim, apakah yang tidak ikut memilih tersebut akan ikut bertanggung jawab dan berdosa karena telah memberi kesempatan kepada kaum non-muslim? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia sudah bertanya kepada ulama, ya, orang yang bukan tidak berilmu, maka dia mengamalkan firman Allah, "Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengerti. Kalau dia bertanya kepada ustaz misalnya mengatakan tidak usah pilih, dan dia tenang dengan pendapat ustaz tersebut, maka insya Allah dia tidak berdosa. Karena dia sudah beristihad, dia sudah berusaha memilih pendapat yang tidak baik. Saya katakan tidak perlu kita saling menjatuhkan. Ini masalah khilafiyah. Namun saya dikatakan pada pendapat yang baik. Ustaz, bagaimana untuk membuat pamflet Islam? Tidak usah macam-macam. Kita ingin berdakwah untuk seluruh partai. Kita ingin seperti harusnya diterima oleh seluruh partai. Kita bikin partai tersendiri. Akhirnya apa? Dimusuhi sama yang lain-lainnya. Apa faedahnya? Nanti kalau ada partai yang lebih, nanti yang terbaik. Aku tidak usah ikut-ikutan. Jadi cuma sekali berjuang belum jadi RT. Jadi nggak jadi. Nggak usah di. Saya ingin hidup umur kita cuma sebutan ikhwan. Dan benar ustaz-ustaz yang melarang berpolitik, mereka akan masalah yang kepada kita. Jangan sampai dalam dunia politik karena makan waktu banyak. Makanya sebatas ini sudah selesai. Nggak usah bicara lagi panjang lebar lagi. Baca Quran masih belepotan, kemudian masih kacau semua sama istri, belum sayang, masih marah-marah sama istri, masih belum menjalankan syariat. Masa sih belum ada itu? Nanti pilih selesai sudah. Nanti pilih selesai sudah. Kemudian lanjutkan kegiatan. Jadi pemimpin siapapun, kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik bagi kita. Kita nggak tahu. Jadi kita juga buruk ternyata baik. Memang kita hanya mengamalkan dugaan yang kita miliki. Ada pemimpin kita nggak tahu. Tapi kita yakin kalau kaum muslim secara di Indonesia semakin baik dan mereka sudah berusaha, maka Allah insya Allah akan berikan pemimpin yang lebih baik. Tidak ada. Ustaz, jika yang kita pilih ternyata berbuat zalim, apakah kita menanggung dosanya? Ini jawabannya sama. Kalau kita nggak pilih ternyata yang lain yang zalim, sama. Jadi kita kan istihad, namanya orang berusaha. Dan ini akhwat lain memilih apa? Mudarat yang paling itu bukan di atas keyakinan, bukan. Menurut persangkaan apapun, bukan. Menurut persangkaan apa? Bukan. Kita berbicara ini satunya misalnya contoh. Satunya juga. Ya kita milih kita. Kita harus jadi koruptor. Ya itu bukan di luar kemampuan kita. Ini di luar kemampuan kita. Jadi kita berhubung dengan bukan yang hal baik. Kita sedang apa? Apalagi kenyataan yang ada. Yang kita sikap berkuasa maka berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Berpengaruh dalam undang-undang ini kenyataan tidak bisa dimungkiri. Berpengaruh. Dan mereka akan gerakan politik, gerakan menjadi sudah dakwah. Sama juga. Jika golput dan ternyata yang terpilih juga berbuat zalim, kita jika kamu nggak pilih makanya orang, jika kamu nggak pilih makanya yang lain. Jadi orang malah seperti itu. Padahal dia cuma pilih 5 orang. Kamu 5 orang nggak pilih makanya. Ini luar kemampuan kita cuma berusaha. Kalau kita bicara nanti apa yang memimpin, kita bicara siapa orang yang memimpin, kita berusaha taat.
dan kita berusaha mendakwahi mereka. Kita sudah melewati pemimpin yang bermacam-macam modelnya, alhamdulillah kita bisa berdakwah. Seperti saya katakan, jangan terlalu menjatuhkan yang baik. Kita berusaha, kita sebagai rakyat berhak untuk memilih. Siapapun yang mau dijadikan sebagai pemimpin, kita berusaha tetap berjalan dengan dakwah dengan baik dan kita berusaha mendakwahi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak memilih, tapi saya tetap menghormati antum. Saya tidak perlu menjelaskan. Hormati antum. Ya. Saat sholat berjamaah, saat imam baca Al-Fatihah dan surat-surat dari Al-Quran, apakah makmum juga ikut membaca surat Al-Fatihah berserta bacaan Al-Qurannya dalam hati atau diam dan hanya mendengarkan imam? Ini tidak ada ulama tentang kalau seorang sholat di belakang imam yang dia menjahatkan Al-Fatihah. Ya, sebagai orang mengatakan tak wajib, sebagai orang mengatakan tidak wajib karena tidak disuruh untuk mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh imam. Kalau kita baca sendiri, maka ini hanya membaca surat Al-Fatihah. Jadi juga pada pendapat tadi, kalau imam sudah baca dan kita dengar, tidak perlu kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita tidak dengar imamnya baca, atau kita masuk dalam sholat terlambat ternyata imam sudah baca surat, maka sempatkanlah baca apa? Al-Fatihah. Allah Akbar. Ini banyak kertas-kertas politik yang tidak membacanya. Ustaz Fatwa Muni, Ustaz Fadil Ridwan tentang kriteria pemimpin Islam itu. Ustaz ingin sampaikan di pembahasan belum disampaikan. Saya sudah sampaikan tadi sedikit saja yang banyak-banyak. Ya. Tidak perlu detail-detail ikhwan. Detail-detail nanti bikin masalah. Antum cari yang baik saja. Bagaimana cara berdakwah saat momen pemilu sekarang? Ustaz, pemilu berbagai macam berita, ya, berkembang. Kita berdakwah sebagaimana biasanya, tetap jadi dalam keadaan dia mungkin di antara ustaz dari Ahlussunnah yang bicarakan mungkin cuma saya saat hari Minggu, yang lain tidak ada dalam mereka. Yang lain semuanya bicara tentang apa? Ilmu. Ada yang bicara tentang ilmu. Karena memang tidak ingin semuanya apa? Berbicara. Karena memang sebenarnya kita pun tidak suka ikhwan-ikhwan sibuk dengan politik, kita tidak suka. Namun kondisi harus kita berbicara karena mereka akan bingung, akan bertanya, dan bicaranya tidak usah lama-lama, sebentar aja sudah selesai, yang penting sudah paham. Tapi ini berkaitan dengan apa? Dengan kebijaksanaan undang-undang kita di kemudian hari. Ustaz, apa yang melatar belakangi terjadi hilaf di antara para ulama? Apakah karena nas atau dalil yang tidak jelas tentang sesuatu yang dipermasalahkan? Ada sesuatu banyak ulama banyak sesuatu yang tidak jelas sebagaimana perkataan penjelasan Syaikhul Taimiyah dan kitabnya Rabbul Malam an Hadimatil Aqlam menghilangkan cercaan dari para ulama karena sebagaimana masalah dalam ulama ini cerca begini ada sesuatu hilaf. Ada sesuatu di antara misalnya contohnya dalam masalah pemimpin yang menjadikan dia apa memandang kemudaratan. Ini benar tak memilih ini bisa mewujudkan kemaslahatan atau memberi kemudaratan? Ada yang berpendapat ini semakin banyak kemudaratan, ada yang mana tidak, ini ada mengurangi. Ini mungkin cara pandang yang berbeda. Banyak sebab.
Baca baca. Ustaz, saya punya orang tua angkat, tapi melarang saya ikut kajian. Apa yang bukan suudon, tapi saya bisa melihat dia Syiah. Apa yang harus saya lakukan? Mereka juga tidak suka saya, tapi jika besar. Mohon penjelasan, karena saya ingin melepas diri dari mereka. Salahkah saya menikah muda? Tidak salah. Dan tetap mereka orang tua angkat, artinya pemahaman saya dari maksud orang tua angkat itu membiayai, memperhatikan. Mereka punya jasa, maka kita tetap menghargai jasa mereka. Tapi kalau mereka menyuruh kita yang tidak baik, maka tidak boleh kita taati, tetap kita tolak dengan cara yang baik. Sedangkan orang tua yang melahirkan, yang merawat kita saja, kalau menyuruh kita yang haram, tidak boleh kita taati. Namun kata Allah, "Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah." Pergaulan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Belum bisa buat bagaimana, saya tetap ingin berdiri besar, saya tetap ingin jadi menolak mereka dengan cara yang halus. Dan kalau ada kesempatan untuk sahabat bisa mendakwai, maka itu yang terbaik. Mau tanya Pak Ustaz, saya baru mengikuti sunnah dan orang tua sangat tidak suka sama sunnah. Sambil bicara tidak ridho, dia bilang tidak ridho dunia akhirat. Dia sangat membenci perempuan memakai jilbab panjang karena dia Islam. Apa yang harus saya lakukan? Saya sabar. Meski orang tua mengatakan saya tidak ridho dunia akhirat dan jadi masalah. Tapi yang begitu nggak masalah, Bu. Nggak itu nggak masalah. Jangan. Dia main ya Bu, maafin Bu. Gitu aja. Jangan dibalas. Orang tua kamu nggak ngerti yang dia dapat dari ustaz-ustaznya atau kiai-kiainya seperti itu. Maunya kamu Islam jangan yang aneh-aneh, yang biasa-biasa saja. Di bawah besar-besar, yang biasa-biasa saja. Maunya begitu orang. Tidak suka lihat ada sesuatu yang aneh. Dianggap di bawah besar apa? Aneh. Karenanya banyak orang tua seperti itu. Bukan karena dia menjadi berarti sampai tidak tahu dikira di Islam yang itu bahaya nanti macam-macam. Maka dia ungkapkan dengan ungkapan dia tidak terima dia akhirat. Tetap berada. Ustaz, bagaimana jika istri selalu menegur atau mengingatkan, bahkan terkadang sampai kesal, padahal suami beliau adalah orang yang baik, karena sikap suami terkadang kurang peka dengan orang-orang di sekitar kami, karena beliau terlalu pemalu. Apakah salah jika istri memaksa dibelikan kebutuhan yang memang sudah perlu untuk dibeli? Apa kebutuhannya mobil? Ya, jangan dipaksa diberitahu lah, jangan dipaksa. Makanya masalah suami kita baik-baik ya, baik-baik. Insya suami adalah cara-cara istri untuk mendudukkan suami. Oleh karena tidak perlu dengan kasar-kasaran. Suami tidak suka dikasar-kasari. Apakah seorang anak yang lahir yang orang tuanya sudah muslim, anak tersebut harus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak perlu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Orang mukmin sudah Islam dari apa? Islam. Tidak perlu mengucapkan syahadat. Kalau dia sudah sholat, dia sudah bersyahadat. Dia sudah sholat, dia sudah haji, dia sudah puasa, maka dia otomatis sudah mengucapkan apa? Syahadat. Anak sering disuruh orang untuk buat SIM. Kalau kita lewat jalan normal, bisa 1 bulan baru jadi. Kalau kita lewat jalan tidak normal, klien kita jadi cepat dengan cara minta tolong petugas yang di tempat SIM dengan biaya lebih mahal. Kalau sudah jadi, maka Anda dikasih uang sama klien. Apakah hukum uang yang Anda terima halal atau tidak? Anda sering disuruh sama orang buat SIM. Kalau kita lewat jalan normal bisa 1 bulan baru jadi.
Selain minta jadi cepat dan dengan cara meminta tolong petugas yang di tempat sini dengan biaya lebih mahal. Kalau sudah jadi maka Anda dikasih uang sama klien. Allah alam. Apakah hukum uang yang Anda terima halal atau haram? Jadi begini, masalah sokong menyokong. Karena Rasul itu tadi dilarang oleh Allah menyokong dan menyokong di Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara-perkara yang memang tidak bisa kita tempuh kecuali dengan menyokong. Dan menyokong yang dilaknat adalah menyokong yang menjatuhkan hak orang atau mengambil hak yang bukan hak kita. Adalah menyokong yang menjatuhkan hak orang atau mengambil hak yang bukan hak kita. Terkadang kita punya urusan tertentu. Kalau kita tidak sokong misalnya, maka akan lunta-lunta ya. Tidak jadi kita padahal kita mengukur berikutnya. Maka dalam hal ini dan sistem memang seperti itu. Bahkan ada teman misalnya yang berusaha untuk prosedur malah dipermalukan, malah disuruh seperti ini. Mudah-mudahan uang yang kita berikan tersebut tidak menjadi masalah bagi kita, masalah bagi mereka yang terima. Karena kita dalam rangka untuk mengambil hak kita. Hak kita yang ditunda-tunda oleh mereka. Kalau seperti kondisinya maka dia mengapa? Kalau belum seperti maka tidak mengapa. Ustaz, ini pengakuan Ustaz, saya bekerja di bagian pencitraan. Saya mengerti beberapa hal yang disampaikan itu bohong. Bagaimana sikap saya? Apakah boleh saya mengatakan atau saya mengatakan? Sikapnya jangan ditaati. Kalau tidak bersebut bohong, maka tidak boleh ditaati. Kalau nggak bohong, nggak apa-apa. Kenyataan misalnya kita begini-begini, maka tidak apa-apa. Berarti menyebabkan berita benar. Tapi kalau ternyata bohong, maka itu menyebabkan berita dusta. Jadi akan bertanggung jawab. Apalagi ternyata yang baca misalnya 1 juta orang, berarti dia telah membohongi 1 juta orang. Itu biasanya yang salah. Demikian para hadirin tapi sebenarnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi bahwasanya yang penting bagi kita adalah yang tetap beribadah Allah dengan sebaik mungkin di zaman apapun, pemilu atau pemilu, kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah kalau seorang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, salat malam dia kerjakan, baca Quran dia kerjakan, maka tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kepada dia. Siapapun pemimpinnya,